Perkenalkan, nama saya David Januartumi Momor, berasal dari Universitas Palangkaraya dengan nomor NIM 203020302130. Jurusan Manajemen. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pemahaman materi ketiga, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bab 3, Pemakaian Tanda Baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, teman kami main bersama. Titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian iksitar atau daftar. Contohnya, I titik kondisi kebahasaan di Indonesia. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, sekarang pukul 12.00. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulisan, tahun, judul, dan tempat terbit. Contohnya, Pusat Bahasa, Departemen, dan Pendidikan Nasional. Titik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Contohnya, saya memiliki uang sebanyak Rp15.000. Jadi 15.000. Kemudian yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk atau setara, contohnya, saya ingin membeli sepatu, tetapi uang saya belum cukup. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau tidak diundang, saya tidak akan datang. Kalau tidak diundang, saya tidak akan datang. Gitu contohnya. Tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Kata yang dipakai sebagai sapaan seperti pak, dik, atau nak, atau dek, gitu. Kalau contoh oh begitu. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata kakek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga atau marga. Contohnya M atau Muhammad, M titik Aliputin, SE atau sarjana ekonomi. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang menyatakan dengan angka. Contohnya 12,5 M atau 500.000 rupiah. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Kemudian yang ketiga ada tanda titik koma atau tanda titik koma
Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat. Setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma. Anak-anak masih membaca buku. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai. Biasanya dalam syarat ini bertulis berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berjirah sarjana atau S1, titik koma, berbadan sehat, titik koma, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Titik koma, baju, celana, dan kaos. Titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Kemudian keempat ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan yang lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Kemudian yang kelima ada tanda hubungan atau min. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian garis. Tanda hubung juga dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, seperti anak-anak, bermain-main, berlari-lari, yang berulang-ulang. Tanda hubung juga dapat dipakai untuk menyambung kata yang dieja satu-satu atau angka seperti tanggal 11 bulan 11 2011. Tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, seperti se-Indonesia, se-Jawa, se-Bali. Kemudian bisa juga dengan angka atau contohnya tahun 1850-an. Keenam ada tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin tercapai, tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang ketujuh ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Selanjutnya, kedelapan ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya seperti, tolong ambilkan buku itu di atas meja. Itu bisa dianggap perintah, tanda seru belakangnya. Kemudian selanjutnya ke-9 ada tanda elipsis atau titik-titik. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan titik-titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Kemudian yang ke-10 ada tanda petik 2. Tanda petik dipakai untuk
mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya kutip 2, merdeka atau mati. Kutip 2. Kemudian yang ke-11 ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, tanda dia. Kau dengar bunyi kring-kring tadi? Kemudian ke-12 ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Contohnya dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM dalam kurung. Kemudian yang ke-13 ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf atau kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah yang ditulis orang lain. Contohnya sang sepurba dalam kurung dengar bunyi gemersik. Kemudian yang ke-14 ada tanda garis miring atau strip. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya nomor 7 strip atau miring PK strip 2 PK 2013. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya mahasiswa strip mahasiswi, mahasiswa atau mahasiswi. Kemudian yang ke-15 atau terakhir ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda menyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya dia kan kusurati dengan artiannya dia akan kusurati. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.